Teman-teman jangan lupa bawa absen. Kalau bawa absen pilih yang present. Cari tahu saya datang jam kantor, ke kantor jam berapa? Jam 7. Ya, sekolah. Wih, nanti ada UI baru recording. Semangat betul. Nantikan saja tuh. Kiranya kita semua masih dapat berkumpul bersama-sama di room ini dalam pembelajaran agenda satu, ya. Dan sebelumnya saya mohon maaf, tadi saya lambat masuknya berhubung saya agak kesulitan connect di eh, room Zoom ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa masuk dan mudah-mudahan teman-teman bisa sama-sama ya kita berkolaborasi dengan baik dalam 2 jam pembelajaran ini. Dan insya Allah ini agenda satu kita mulai. eh, tapi sebelumnya mungkin kenalan-kenalan dulu ya. Sebelum lanjut, tunggu sebentar. Teman-teman sudah menerima materi atau PPT saya? Sudah atau belum? Belum hidup. Belum, Bu. Belum ya. Sebenarnya teman-teman bisa ngambilnya di sinergi. Tapi saya bantu kirim aja dulu sekarang supaya teman-teman sudah langsung bisa dapat. Nanti bisa di download ya. Saya kirimnya di room chat. Oke teman-teman, sambil teman-teman coba download, kita kenalan-kenalan dulu nih. Kenalannya yang disebutkan nama panggilan, kemudian tempat tanggal lahir, sama instansi dan yang paling penting sebenarnya status nih, ya. Status itu kalau begini jomblo, kalau begini sudah menikah, kalau begini ada pacarnya. Oke, saya mulai dari Rafika. Silakan Rafika.
Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Rafika Fajri, biasa dipanggil Vika, tempat lahir Monsongan, status sudah menikah. Oke, Vika, makasih. Jihan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Perkenalkan, nama lengkap saya Jihan Sofira Tagele, nama panggilan Jihan, tempat tanggal lahir Tomeang 17 Juni 2001, instansi BKP SDMD, dan sudah berpasangan. Wih, gagal semua kakak-kakak. Oke deh. Eh, Iklima, makasih ya, Jihan. Iklima, silahkan. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama panjang saya Iklimah Sifat Zihar, biasa dipanggil Asi. Tempat tanggal lahir Palu, 14 September 98. Tinggal di Longvio, di Boca Raton. Terus instansi dinas sosial, status hubungan jomblo. Jomblo bahagia. Panggilannya siapa nih? Faki tadi ya? Panggilannya Faki atau siapa tadi? Asti, Aki. Asti. Asti. Wah, oke oke oke. Sorry sorry. Makasih Asti. Selanjutnya Mas Ria, silakan. Ya Ibu, terima kasih. Nama panjang saya Mas Riati Papua, nama panggilan Ria. Tempat tanggal lahir Barumpayan 9 September 2001. Instansi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas PMDP 3A. Status masih sendiri. Mas Ria, makasih. Ya. Nurlela, silakan. Nurlela, suaranya ndak ada, say. Kita tes lagi, 1 2 3 3 2 1. Nah, ini dia. Jadi teman-teman, selain kenalan-kenalan, fungsi kita juga untuk ngecek modulasi ya. Eh, eh, Lela pakai ini ya, pakai headset, tidak? Apanya ya? Teman-teman ada yang bisa bantu? Nurlela sekarang di kantor atau di rumah? Di kantor. Eits, langsung kedengaran. Oke, Oh, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlela Ilmuwan, biasa dipanggil Lela. Tempat tanggal lahir Monsongan 2 Januari tahun 2000, instansi bagian organisasi Setda Kabupaten Banggai Laut. Status sudah ada yang punya. Wuhui, sudah ada yang punya, gagal kakak-kakak semua. Oke, makasih Lela. Selanjutnya Rahmat. Baik Ibu, perkenalkan nama lengkap saya Rahmat H. Makmur, nama panggilan saya Mat, tempat tanggal lahir Dungkean 9 Mei 1998, instansi saya BKP SDMD Kabupaten Banggai Laut, status Alhamdulillah sudah menikah. Oke, makasih Rahmat. Ya, sama-sama. Selanjutnya Musri Nawir, silahkan. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Kenalkan, nama saya Musri Nawir. Panggilan saya Nawir. Tempat tanggal lahir saya, Rasa Bobok, tanggal 30 Juni tahun 1999. Kemudian, asal instansi saya dari Dinas PUPR. Untuk ini, status jomblo, Bu. Jomblo bahagia. Terima Oke, oke. kasih. Selanjutnya Imam Syafaat, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, perkenalkan nama saya Imam Syafaat Nugraha, biasa dipanggil Imam. Tempat tanggal lahir baru 13 September 1996. Asal instansi RSUD Banggai Laut. Status belum menikah. Oke. Hah? Ya, Belum menikah? Atau sudah, sudah? sudah, sudah. Ada Oke. anak satu. Oke, siap. Ya, Saya dengarnya belum menikah ya. Cuma untung kodenya begini. Oke, makasih ya sudah. Imam. Ya, ya. Oke, selanjutnya Milianti, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Milianti Awal, biasa disapa Mili. Tempat tanggal lahir Monsongan 29 November tahun 2000. Asal instansi Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Laut. Status sudah punya pasangan. Oke, Mili, makasih. Pipo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, perkenalkan nama saya Pipo Nur Alamente, biasa dipanggil Pipo. Tempat tanggal lahir saya Bungin 2 Mei 1993. Kemudian instansi saya di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Kalau status sudah menikah. Oke, Pipo, Oke, makasih. terima kasih. Muhammad Farazi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farazi. Tempat tanggal lahir, Mansalayan, 16 Agustus 1999. Status sudah punya pasangan. Sedap. Begini berarti ya? Waduh. Iya, ini jomble. Oh Ini iya. jomblo. Ini sudah punya pasangan. Oke, makasih Farazi. Ya. Teman-teman, terima kasih banyak atas kenalan-kenalannya. Mungkin sekarang saya lagi nih yang harus kenalan ya. Eh, tapi tunggu bentar, saya cari dulu nih. Oke. Nama saya ini Putu Dewi Setianingsih, biasa dipanggil Dewi. Jadi teman-teman silahkan mau eh, panggilnya Ibu Dewi, Dewi langsung saja silahkan ya. Saya lahirnya di Palu, 21 Oktober 1974. Tinggal di Jalan Bali, nomor 19 Palu. Kalau teman-teman mungkin sering ke Palu atau pernah di Palu, bisa jalan-jalan lah. Atau tahu mungkin nanti alamat saya di Jalan Bali. Kemudian nomor telepon saya ini mungkin kalau ada hal-hal yang perlu untuk dibahas, kendala-kendala, silakan hubungi nomor ini. Saya sama dengan bapak-bapak PIC kita, Pak Ahmad, Ibu kemarin mungkin yang temani di DK ya. Kami sama-sama dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, teman-teman, hari ini masuk nih di sikap perilaku bela negara, ya. Di materi ini, eh, teman-teman, sebelum masuk lebih jauh, saya mengenalkan dulu bahwa struktur kurikulum kita di Latsar CPNS ini terdiri dari dua nih. Ada kurikulum pembentukan karakter dan kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Nah, nanti teman-teman masuk di pembelajaran blended learning. Selama ini kita bertemu di metode Zoom ini, kita masuk di kurikulum pembentukan karakter. Nah, pembentukan karakter PNS ini terdiri dari 4 agenda. Jadi teman-teman berhadapan dengan agenda 1 saat ini, nanti besok selanjutnya akan masuk ke agenda 2, 3, dan 4. Jadi di agenda 1 ini tujuan pembelajarannya teman-teman hanya diajak untuk kembali mereview tentang wawasan kebangsaan. Saya rasa ini sudah terhujam sejak dulu ya, sejak SD, SMP, SMA kita sudah dikenalkan tentang wawasan kebangsaan. Sudah mengenal tentang nilai-nilai bela negara. Bahkan teman-teman kemarin pada saat pembelajaran mandiri itu sudah ketemu sama 4 modul ya. Bahkan sudah
mengenali lagi apa sih kedudukan kita sebagai pegawai negeri sipil atau kedudukan kita sebagai aparatur sipil negara. Ya, jadi itu perlu di review lagi. Selama ini saya sudah kerja berapa bulan? Mungkin ada yang sudah setahun ya, atau mungkin baru berapa bulan. Kedudukan kita sebagai aparatur sipil negara ini menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi kita, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi golongan dan partai politik. Kemudian apa nih peran kita? Peran kita ada sebagai perencana, pelaksana, pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi, serta bersih dari praktek korupsi DLL. Ya, jadi teman-teman, peran kita ini ada yang teman-teman tadi saya dengarnya dari RSUD, berarti di pelaksana ya. Mungkin ada yang dari inspektorat, wah itu pengawas berarti. Bu, saya dari Bapeda. Oh, perencana. Juga di dalam organisasi kita, dalam institusi kita, instansi, eh, ada bagian-bagian bidang-bidang yang sebagai perencana, sebagai pelaksana garda depannya, sebagai pengawas, ya. Jadi, silahkan teman-teman memahami peran kita apa nih, sehingga kita dapat melakukan tugas dan fungsi kita dengan tepat. Dan aparatur sipil negara memiliki 3 fungsi, ya mungkin ini sudah sering sekali didengar sebagai fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Maka saya ingin sekali mendengar review dari teman-teman, apa sih yang teman-teman bisa ingat atau bisa sedikit gambarkan tentang modul yang sudah kalian coba pelajari atau temukan di pembelajaran mandiri kemarin. Adakah? Ada yang masih ingat modulnya? Atau semua lupa? Gawat ini ya. Kalau semua lupa berarti saya kasih bertemu dengan penugasan dulu nih. Teman-teman, saya langsung tembak ke penugasan. Maksud dan tujuannya sekedar supaya teman-teman bisa mereview kembali, ya, mengingat kembali apa saja yang sudah teman-teman temukan selama pembelajaran. Jadi di pembelajaran mandiri kemarin teman-teman sudah bertemu dengan isu kontemporer ya, ada modul-modulnya. Jadi wawasan kebangsaan, ada tentang isu kontemporer dan sebagainya. Maka untuk mereview kembali itu, saya mengajak teman-teman untuk membuat learning journal. Learning journal ini isinya ada dua poin. Pertama, pokok pikiran. Ya, jadi teman-teman kerjakan tugasnya nanti. Sebentar ya. Kita bertemunya nanti lagi setelah hari Kamis ini, hari Sabtu. Nah, hari Sabtu itu adalah pertemuan terakhir kita. Maka teman-teman harus mengerjakan beberapa tugas. Tugas pertama, teman-teman mengerjakan pokok pikiran. Yang pertama, Indonesiaku. Jadi teman-teman membuat resume modul, silahkan teman-teman membaca atau melihat atau mengenal lebih jauh, mereview saja bagaimana Indonesia, bagaimana pemahaman teman-teman tentang Indonesia, tentang budayanya, sumber dayanya, hankamnya, nilai-nilai luhurnya, ya. Dan resume itu sekedar hanya untuk menjawab hari ini pertanyaan saya tadi. Apa yang teman-teman dapat dalam pembelajaran mandiri, gitu. Ya, jadi tidak usah terlalu kaku, ringkas-ringkas saja, sekedar mengungkit kembali pemahaman atau pengetahuan kita tentang Indonesia. Selanjutnya, silakan teman-teman membuat statement atau ungkapan aku padamu Indonesia. Ini individu ya. Setelah itu, teman-teman membuat rencana aksi bela negara. Karena di wawasan kebangsaan dan bela negara itu ada nilai-nilai bela negara yang 5 nilai. Itu saya rasa teman-teman pasti sudah baca, sudah pahami. Dan itu silakan teman-teman buatkan tabel seperti ini.
Ya. Jadi tabelnya teman-teman tulis nilai bela negaranya 1, 2, 3, 4, 5, indikatornya ada dalam modul, bisa dipindahkan nanti ke ke tabel ini. Kemudian teman-teman buat aksinya. Aksi bela negara ini silahkan dibuatkan untuk rancangan sehari-hari, aktivitas sehari-hari, juga aktivitas di unit kerja. Ya, jadi di kantor seperti apa, atau dalam keseharian seperti apa dalam implementasi dari nilai-nilai bela negara. Setelah itu, teman-teman bisa mengerjakan poin B. Poin B ini saya mengajak teman-teman untuk menganalisis isu yang ada di TUSI, teman-teman. Ya, nanti teman-teman cari nih apa isu-isu yang ada di TUSI teman-teman yang sesuai dengan kewenangan dari jabatan teman-teman. Isu ini dipilih 3, nanti teman-teman analisis isu. Ya, seperti itu tugasnya untuk learning journal di hari kedua sih sebenarnya untuk besok. Tapi sebentar, teman-teman saya kasih tugas dulu berkelompok. Ya, jadi silakan bebas teman-teman mau kerjakan yang mana duluan, apakah learning journal yang individu atau berkelompok. Ini tugas kelompok, teman-teman nanti saya bagi kelompoknya. Silahkan menganalisis isu-isu kontemporer, ya. Jadi isu-isu kontemporer yang ada di modul tentang narkoba, ada kejahatan mass communication, ada korupsi, banyak isu-isu lainnya. Di sini saya menawarkan untuk kelompok satu ya, itu membahas tentang narkoba. Kelompok 2 tentang kejahatan mass communication, kelompok 3 tentang korupsi. Tapi untuk setiap kelompok, misal kelompok 1 sudah berdiskusi, Ibu, kami tidak mau narkoba, kami cari isu-isu lainnya. Sebenarnya banyak isu sekarang ya, eh, eh, banyak isu ini sekarang yang bisa kita lihat, silahkan. Ya, isu-isu nasional. Kemudian kami juga Bu kelompok 2 tidak mau membahas itu, silahkan. Ya, kami juga kelompok 3 tidak mau membahas korupsi, silahkan pilih isu-isu lainnya. Boleh berdasarkan modul, boleh berdasarkan kondisi saat ini. Ya, banyak isu-isu sekarang. Nah, pembelajaran ini, tugas ini selain untuk melihat bagaimana kalian mengenal Indonesia dengan segala permasalahannya, dengan segala isu-isu yang sedang ada, juga untuk mengungkit teman-teman agar bisa sekalian mempelajari cara kerja dengan menggunakan alat-alat analisis. Gitu, ya. Jadi, tugas berkelompok ini ada tahapan-tahapannya. Tahapan pertama, teman-teman mengidentifikasi dulu isu. Misalnya, Ibu, kami mau mengangkat isu-isu tentang narkoba. Maka, identifikasi semua isu yang ada secara nasional ataupun daerah tentang khusus tentang narkoba. Boleh dari berita-berita, boleh dari kondisi nyata ya. Nah, nanti ada misalnya ada 4 isu atau 3 isu silahkan. Nah, isu itu kalian selanjutnya tahap 2-nya silahkan kalian validasi isunya. Apakah isu itu berkualitas atau tidak menggunakan alat APKL. Nah, selanjutnya jadi seperti ini ya. Tahap pertama kalian identifikasi dulu isunya. Kalian tulis berapa isu, selanjutnya kalian masukkan di tabel APKL, menentukan dia berkualitas enggak ya. Setelah ketahuan dia berkualitas atau tidak, silahkan boleh kalian tapis lagi untuk menentukan prioritas isunya. Apakah isu ini menjadi prioritas pertama untuk diselesaikan, contoh ke dalam aplikasi aktualisasi nanti kalian itu dalam 1 bulan. Nah, nanti kalian ambil dengan menentukan prioritas isunya. Setelah dapat 1 isu yang prioritas, silahkan kalian cari apa penyebab dari isu itu. Nah, menentukannya bisa menggunakan mind mapping, menggunakan fishbone atau mind mapping, ya, untuk menentukan penyebab-penyebab isu. Jadi kalian butuh
untuk mengetahui apa penyebab masalah atau isu tersebut. Kalau sudah dapat penyebabnya itu masukkan ke kolom ini, ke tabel ini, tabel penentuan gagasan. Kalau di Fishbone, berarti tulang-tulangnya ini yang akan kalian masukkan. Kalau di mind mapping, berarti panah-panah terakhir ini yang akan kalian masukkan ke penyebab masalah. Lanjut, kalian carikan solusinya. Misalnya permasalahan kalian belum optimalnya pelayanan informasi tentang kegawat daruratan misalnya di rumah sakit. Maka yang kalian lihat dengan Fishbone atau dengan mind mapping, apa yang menyebabkan tidak optimal itu? Bisa saja petugas yang belum aktif dalam memberikan informasi. Kemudian yang kedua, misal saja tidak ada media sosialisasi, media informasi. Dan selanjutnya, maka tulis nih penyebab masalahnya, petugas yang masih bla bla bla, solusinya berarti apa? Mengedukasi petugas. Tidak ada media sosialisasi atau informasi berarti membuat media. Dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kalau sudah ada solusi yang kalian dapat, maaf, ini untuk masuk ke penugasan tadi. Penugasan yang ini kelompok. Ya. Nah, solusinya berupa sikap dan tindakan aparatur sipil negara pada isu prioritas tersebut. Kalau tugas kelompok ya, jadi solusi dari yang tadi itu dari dari tabel ini adalah seperti apa sikap dan perilaku kalian sebagai aparatur sipil negara. Nah, cara ini sama dengan cara pada saat kalian mengerjakan penugasan individu. Yang ini nih, poin B. Menganalisis isu yang ada di TUSI teman-teman. Ya, jadi diidentifikasi isunya, kemudian ditapis untuk melihat isu ini berkualitas atau tidak. Berkualitasnya isu ini dilihat dari 4 unsur yang ada, apakah unsur-unsur ini terpenuhi. Kalau terpenuhi unsur-unsurnya berarti dia berkualitas. Diasumsikan seperti itu. Aktualnya, problematiknya, kekelayakannya, dan kelayakannya. Nah, teman-teman, ini bisa kerjakan 2 cara ya. Ada cara pertama yang dicentang saja aktual ya atau tidak isunya, dia problematik ya atau tidak, kekelayakan ya atau tidak, maka keterangan di atas di paling ujungnya itu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Memenuhi syarat maksudnya memenuhi syarat berkualitasnya isu atau tidak memenuhi syarat berkualitasnya isu apabila salah satu APKL ini tidak dicentang. Atau 2 atau 3 yang tidak dicentang maka tidak berkualitas isunya diasumsikan. Nah, bisa juga cara ini menggunakan scoring. Kalau di scoring berarti di kolom keterangan ini diganti dengan jumlah atau total dari scoring tadi. Kemudian ditambahkan lagi 1 kolom untuk peringkat. Jadi ada peringkat 1, 2 yang total skornya lebih besar itu masuk di peringkat 1. Kalau sudah di scoring adik-adik, teman-teman, maka tidak usah lagi masuk di USG. Tidak usah lagi buatkan USG-nya untuk menentukan prioritas. Langsung dari jumlah atau dari total tadi itu sudah menentukan prioritas isunya. Ya. Tapi kalau cuma dicentang-centang, silahkan dibuatkan USG-nya. Itu tugas pertama dan tugas kedua. Ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kita di sini bersebelas ya. Oke. 11. Ya. Saya bagi kelompok dulu ya sambil kalian berpikir apa yang mau ditanyakan. Kelompok 1 diketuai oleh Rahmat. Kelompoknya bersama dengan Jihan dan Pipo. Ya, kelompok 2 diketuai oleh Farazi. Sorry.
Oh iya ya, Farazi ya. Eh, ada anggotanya Musri Nawir, Pak Nawir, dan Asti. Serta Nurlela. Bisa ya, jadi Asti, Lela, Nawir, Farazi. Kemudian Pak Imam beranggotakan Mili, Mas Ria, dan Rafika. Bisa ya dicatat ya. Jadi ada yang 3 anggotanya, ada yang 4, ada yang 4. Oke, sampai di sini sudah terbagi kelompoknya. Kelompok 1 Pak Rahmat, kelompok 2 Pak Farazi, kelompok 3 Pak Imam. Nah, sampai ini ada pertanyaan enggak? Oke, kalau belum ada pertanyaan, sebenarnya yang saya butuhkan adalah penugasan tentang Indonesia. Itu sangat penting untuk opening kita di awal-awal ini. Ya, eh, tapi saya rasa ini bisa dikerjakan sebentar ya, sebentar pada saat kita istirahat atau asinkronus. Di saat ini saya mau latihan dulu untuk teman-teman menyampaikan bahwa poin B penerapan ini adalah cikal bakal untuk rancangan aktualisasi yang akan kalian seminarkan nantinya. Ini nih, isu yang ada di tupoksi. Jadi kalau ini sudah kalian dapatkan, maka eh, rancangan yang kalian hasilkan nanti asalnya dari ini. Dari isu yang sudah kalian rancang di awal ini. Bisa ya? Jadi mudah-mudahan kalian sudah mulai bisa berpikir bahwa oh, berarti saya harus membuat permasalahan, menentukan permasalahan yang ada di tusi saya sesuai kewenangan. Ya, oke. Ada pertanyaan kah? Juga sekalian saya menyampaikan untuk per kelompok nanti ketua-ketua kelompoknya membagi ya tugas bagi pesertanya, bagi teman-temannya untuk yang pertama akan memaparkan eh, tugas kelompoknya yang narkoba dan sebagainya, ya. Yang kedua, menunjuk pesertanya untuk memaparkan tentang Indonesiaku. Seperti apa pemahaman kalian tentang Indonesia? Boleh kan kalian ini tugas kelompok, tugas individu. Tapi nanti dari tugas individu ini untuk Indonesiaku silakan kalian rangkum untuk kelompok. Ya, jadi untuk tugas kelompoknya kalian rangkum Indonesiaku itu tidak usah terlalu eh, luas, tapi yang penting bisa mengcover maksud bahwa kalian mengenal Indonesia, lebih jauh mengetahui tentang Indonesia. Takut-takutnya kalian lupa. Saya tinggal di Indonesia, lahir di Indonesia. Indonesia itu yang seperti apa ya? Sumber daya alamnya dan sebagainya. Kemudian tentang nilai bela negara. Menunjuk juga temannya untuk bisa menyampaikan tentang nilai apa rencana aksi bela negara. Oke ya. Kalau boleh rencana aksi bela negaranya itu lebih detail, lebih ke aktivitas kehidupan sehari-hari, lebih ke aktivitas kantor, ya. Oke, teman-teman, sampai di sini penugasannya sudah jelas menurut saya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Dan saya ingin menugaskan dulu ke kalian eh, tentang ini nih, modal kita untuk masuk ke rancangan nantinya. Ya, boleh ya, saya minta teman-teman 10 menit atau 15 menit untuk membuat eh, isu yang ada di TUSI teman-teman. Boleh ya, Boleh, buat Bu. 3 isu. Tapi fokus dulu ke 1 isu, nanti yang 3 isunya itu tinggal pendamping, isu pendamping. Ya, saya kasih waktu 15 menit boleh ya? 15 menit, silahkan teman-teman coba mengerjakan, sebentar kita bahas. Ya. Baik, Bu.
Langsung di Word saja ya. Semua tugas dikerjakan di Word. Kalau di PPT nanti sibuk lagi kalian memindahkan. Kalau di Word sudah Iya, iya. sekalian digunakan untuk eh, eh, kertas kerja kalian dalam proposal rancangan nanti ya.
Oke, teman-teman, ada yang bisa kasih contoh? Ada yang sudah punya? Ada nih yang sudah punya isu? Ada Ibu, saya. Oke, silahkan. Bisa di-share screen atau gimana nih? Hmm. Saya share Ibu, saya share screen. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat Ibu, teman-teman? Belum. Oke, sudah. Jadi ini teman-teman, Ibu, tupoksi saya di BKPSDMD itu sebagai arsipalis ahli pertama. Ini ada 3 isu yang saya siapkan. Dari yang pertama itu belum optimalnya sistem penyimpanan dan keamanan arsip. Kemudian yang kedua, rendahnya efektivitas pencarian kembali arsip karena belum terintegrasi. Kemudian belum adanya media pengelolaan arsip digital yang terpusat antar unit kerja atau unit bidang di BKPSDMD. Oke, Rahmat, saya gambarkan dulu ke semua teman-teman ya. Jadi untuk redaksi penulisan isu nomor 1 oke. Belum optimalnya sistem penyimpanan dan keamanan arsip, oke. Yang kedua, rendahnya efektivitas pencarian kembali arsip, oke. Yang tiga, belum adanya media pengelolaan arsip itu masuk ke redaksi penyebab permasalahan. Kalau kalian membuat fishbone ataupun mind mapping, penyebab-penyebab permasalahannya redaksinya begini nih, belum adanya media pengelolaan, belum tersedianya ini itu. Bisa ya? Jadi dia tidak terlalu pas masuk di redaksi isu. Dari 3 isu ini yang nomor 3 kayaknya kurang pas, tapi nomor 1, 2 oke. Nah, eh, kalau dikira-kira menurut Rahmat yang mana yang Rahmat mau angkat? Sebelum menggunakan alat analisis ya, ini cuman eh, cerita-cerita bebas. Eh, untuk saya Ibu yang nomor 2 Ibu. Rendahnya efektivitas pencarian kembali arsip karena belum terintegrasi. Jadi kalau saya eh, nomor 1 dan nomor 2 ini tidak ada bedanya. Sama, cuma redaksinya aja yang beda. Karena sistem penyimpanan itu menyebabkan tidak efektif dalam pencarian. Gitu ya. Nah, jadi lebih pas juga dalam penulisan isu eh, kalau untuk ranah kalian itu nomor 1 untuk Rahmat lebih pas. Kalau yang rendahnya efektivitas nanti kalau kayak kita yang misalnya membuat skripsi, rendahnya efektivitas itu akan diukur dengan indikator yang lebih rumit karena efektivitas gitu ya. Jadi efektivitas itu kan nanti efektivitas per produktivitas gitu-gitu. Hitungannya agak agak rumit kalau kita mau eh, menyelesaikan secara sederhana. Jadi mungkin lebih pas belum optimalnya sistem penyimpanan. Nanti rendahnya efektivitas pencarian ini bisa diganti dengan isu lainnya yang betul-betul isunya berbeda dengan sistem penyimpanan, ya. Baik Bu. Tapi kalau hanya bicara lepas saja kita rendahnya efektivitas sudah oke. Tinggal nanti mungkin Rahmat lihat saja di kantor itu Bu, saya eh, mau melihat tentang belum optimalnya pengelolaan arsip misalnya. Kalau ini sistem penyimpanannya ya, belum optimal sistem penyimpanan atau juga boleh belum optimalnya sistem atau belum optimalnya pengelolaan dokumen apa. Jadi nanti dibuatkan alurnya dan sebagainya. Jadi itu bisa masuk di isu-isu selanjutnya ya. Nah, silakan nanti Rahmat tinggal di APKL kan ini 3 isunya
Nanti isu 3, isu 2 bisa disesuaikan kalau memang sempat ya. Ya, kemudian di APKL kan, APKL-nya boleh di scoring ataupun dicentang, bebas. Kalau dicentang berarti akan masuk ke USG. Selanjutnya nanti dicarikan apa solusinya dan dibuatkan kegiatan-kegiatannya, ya. Tapi Ibu, Kalau kita hanya cerita lepas saja, ini rencananya Rahmat kalau yang isu pertama ini mau bikin apa? yang pertama kayaknya buat penyimpanan di Google Drive atau web app Oke, berarti aplikasi. nanti dibikinkan fishbone-nya dulu gitu ya. Nanti dari fishbone baru ketahuan bahwa oh sistemnya belum belum digital, sistemnya belum tersedia, bla 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 dan sebagainya. Oke. Nanti kegiatannya bisa dibuat, bisa dicatat-catat dulu ya. Ini hanya sekedar saja gambaran kegiatan satu. Kegiatan satu itu persiapan aktualisasi. Nanti tahapannya konsultasi mentor tahap satu, tahap dua identifikasi kebutuhan, tahap tiga eh, mengumpulkan referensi, kemudian kegiatan dua. Teman-teman yang lain boleh catat ya, karena paling beda-beda tipis seperti ini saja. Kegiatan dua membuat sistem, tahap satu merancang folder, kemudian tahap dua menata folder, tahap tiga misalnya integrasi data atau atau migrasi data, langsung ke kegiatan tiga membuat alur kearsipan atau penyimpanan arsip, kegiatan tahapannya tahap satu merancang, tahap dua menyusun, tahap tiga membuat infografis alur, kegiatan empat sosialisasi kepada petugas. Tahap satu persiapan sosialisasi, tahap dua pelaksanaan sosialisasi, tahap tiga pendampingan. Selesai, sudah bisa maju sudah bisa maju ujian seminar. Ya, oke, lambat mencatat berarti lewat. Pak Rahmat, makasih. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa di stop share. Silakan teman lainnya kalau ada pertanyaan sebelum kita selesai jam 8, jam 9 ya. Jadi teman-teman yang saya sampaikan tadi kegiatan dengan tahapannya itu kalian cermati dan tugasnya sampai di kegiatan dan tahapan maksimal. Minimal sampai di eh, penyebab permasalahan di tabel atau ya di tabel penyebab permasalahan tadi. Penyebab permasalahan dan solusi. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya, Ibu. Oke, Rahmat silakan. Bu, untuk analis APKL itu kalau seandainya saya pakai scoring misalnya 5 sampai dari 1 sampai 5 itu masih tetap diuji di USG. Yang saya sampaikan tadi diuji atau tidak? Kalau scoring. Hanya yang centang yang diuji, Bu. Oke, keren. Gitu ya. Penjelasannya yang perlu diketahui bahwa kalau di scoring, kenapa tidak harus diuji lagi? Karena fungsi menguji dengan USG itu untuk menentukan prioritas. Nah, kalau kita scoring di APKL berarti prioritas sudah langsung ditemukan. Ya, sudah langsung dapat prioritas satu karena total karena jumlah scoring itu kita total dapat yang paling besar itu menjadi prioritas. Kalau APK USG itu kan fungsinya untuk menapis. Tapi semua alat yang digunakan, metode yang digunakan itu ada konsekuensi. Kalau kita menggunakan, kalau kita scoring berarti kita harus paham kenapa 4 untuk aktual isu satu, kenapa 5 untuk aktualnya isu 2. Tapi kalau dicentang kita hanya menjawab ya atau tidak. Aktual atau tidak? Ya, centang. Aktual atau tidak? Tidak. Jangan centang. Hanya begitu. Makanya dia ada usaha lagi berikutnya untuk di USG kan, ya. Tapi kalau scoring kan kita sudah jelaskan lebih detail. Silakan pertanyaan lagi. Oke, tinggal 10 menit pertemuan kita. Sudah mau jam 9. Silakan kalau ada pertanyaan bisa lebih cepat.
Kalau tidak ada, aman berarti. Ada Bu, Ya, silakan. ini terkait tugas kelompok Bu. Nanti Ya. eh, jadi di sini sudah ada isu kontemporer seperti narkoba, kejahatan mass, komunikasi cyber, dan korupsi. Ya, Apakah setiap kelompok itu mengangkat isu kontemporer tersebut ya. semuanya? Satu saja pilihannya. Oh, satu saja. Supaya kalian bisa lebih luas melihat isunya ke dalam, ya. Misalnya narkoba. Sekarang narkoba ini ada banyak macam isu dari jenis-jenis narkobanya atau dari ASN yang terjerat narkoba. Banyak isu itu bisa kalian angkat. Iya, Atau Bu. korupsi. Dan teman-teman tidak harus tiga isu itu ya. Silakan kalian sebenarnya mengambil isu lainnya. Itu saya tetapkan hanya karena kadang peserta sudah tidak mau berkembang lagi otaknya, dia tidak mau lagi cari yang lainnya, sudah itu saja. Tapi kalau kalian mau, sekarang isu ini kan luar biasa ya, banyak sekali isu-isu. Ya, silahkan. Baik, Bu. Oke, lanjut Pak Nawir kalau masih ada pertanyaannya. Ya, cukup, Bu. Oke, thank you. Teman lain silahkan. Ibu, untuk Silakan. mekanisme pengumpulan tugas Ibu, mungkin jadwal Oke. kapan? Ya, ini tugas. Kalau teman-teman baca tugasnya ada tugas harian ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga gitu. Tapi pengumpulannya di hari terakhir. Kenapa? Karena saya memberikan tugas ini tugas bertumbuh. Hari ini kalian salah, besok masih bisa memperbaiki. Nanti fixnya di hari terakhir. Selanjutnya juga penugasan ini adalah penugasan yang ada jelas tujuannya. Jadi kalau teman-teman lihat tugas yang saya beri untuk individu itu ya, ada resume dan sebagainya, itu kan tujuannya untuk mereview sebenarnya. Di saat pertanyaan tadi, apa yang kalian bisa jelaskan pada saat pembelajaran mandiri untuk agenda ini, kalian masih diam. Nah, berarti indikatornya itu bisa terukur, oh berarti agenda satu ini belum nyangkut di otak. Maka saya tugaskan untuk teman-teman coba review, bikin resume dan sebagainya. Ya. Kemudian untuk rancangan, untuk B-nya, penerapan itu kalau menurut saya wajib buat yang terbaik. Kalau kalian punya kesempatan konsultasi dengan mentor, konsultasilah. Karena harapannya isu yang kalian angkat yang dicontohkan Rahmat tadi itu adalah isu yang akan kalian jadikan rancangan pada saat kalian maju nanti seminar rancangan ya untuk jadi aktualisasi kalian. Jadi kalau masih bisa kalian cari yang terbaik buat yang terbaik. Dan ingat di lingkup kita ya di kewenangan kita. Oke, yang lainnya silakan kalau ada pertanyaan. Tapi Bu boleh bertanya? Ya, silakan. Ya, mau tanya ini Bu yang tentang untuk analisis penyebab masalahnya itu dipilih salah satunya saja Bu antara mau pakai mind mapping atau Oh ya, ya maaf fishball. maaf. Ya betul. Iya, Ya Imam betul. Jadi iya. pilih ya mau pakai fishbone, mau pakai mind mapping, bebas. Kalau untuk saya fishbone itu pun nanti adik-adik lihat untuk tulang-tulangannya itu mau pakai yang mana. Karena kalau eh, ini secara teori ya, kalau secara teori murni fishbone itu punyanya eh, ada 5 unsur yang dilihat untuk menjadi tulangannya, man, money, material, method. Tapi karena ini sudah elaborasi ya yang dilakukan oleh lembaga administrasi negara, jadi kita diharapkan mampu menggunakan alat analisis yang sederhana saja. Tulang-tulangannya itu bisa kalau terkait dengan manajerial, man, money, material, method. Kalau terkait dengan industrial ada eh,
apa ya? Ada environment, ada macam-macam ya. Ada seperti yang dicontoh di PPT saya itu kayaknya untuk industrial deh itu. Eh, Macam-macam lah ya tulang-tulangannya yang saya sering pakai itu yang main money material method. Tapi kalau teman-teman juga tidak usah lengkap selengkap-lengkap main money material methodnya, enggak apa-apa karena ini kita diminta untuk melakukan yang sederhana. Tapi kalau kalian merasa bahwa aduh Bu, saya susah untuk mengidentifikasikan atau klasifikasikan mana yang masuk di metode, mana yang masuk di material, mesin, maka silahkan buat saja mind mapping. Mind mapping itu kan cuma panah-panahnya ya bebas saja. Petugas yang belum paham dan seterusnya dan seterusnya. Jadi silahkan lihat di kewenangan kita. Jadi kalau kewenangan kita itu lebih mengerucut ya. Ibu, saya mengurus tentang pengendalian, tentang pengawasan, tentang ini di DLH misalnya. Itu luas. Maka ayo kerucutkan. Saya Bu di DLH khusus masuk di urusan persampahan bagian pengawasan. Maka silakan cari isu di bagian pengawasan untuk persampahan. Misal. Kemudian, tapi apa ya Bu ya? Saya hanya diminta untuk mengurus tentang dokumen. Ya itu, entah tentang pelaporannya, entah tentang penyimpanannya, entah tentang apanya. Karena kan memang lingkup kita masih sangat minim ya. Jadi silahkan menganalisis hal yang tidak terlalu apa luas dan akhirnya bukan kewenangan kita. Kenapa harus kewenangan kita? Karena pas kembali nanti 1 bulan, teman-teman akan membahas atau bekerja kembali di tusinya dan harus mengerjakan aktualisasinya gitu. Jadi silakan ya untuk imam tadi eh, menggunakan alat analisis itu dipilih saja kalau untuk yang penyebab permasalahan tadi. Silakan ya kalau ada yang masih mau bertanya-bertanya.
Ibu, saya ingin bertanya, Ibu. Silakan cepat-cepat sudah mau terlempar kitanya. Ayo. Oke, baik teman-teman, untuk pembelajaran kita di agenda 1 sudah selesai. Nanti saat kita tatap muka bisa langsung untuk ini ya, untuk menampilkan satu-satu ya. Satria, jangan lupa nanti disiapkan teman-temannya ya. Jadi Tapi Bu, siapa saja siap tampil nanti sampai di bagian ide atau gagasan. Saya serahkan kembali ke Pak Isman atau Pak Ahmad. Silakan Bapak. Sampai bertemu lagi teman-teman. Halo Pak Isman. ya Bu, siap. Ya Bu. Oke, terima kasih ya Pak Ya, Isman. makasih banyak Bu. Ini Terima kasih. yang kelompok 3 semua Bu ya, yang kelompok 2? Kayaknya ada Fahrazi nih, bukan di kelompok saya, ada Imam Iya, kayaknya ini gabung rumus kayaknya. besar. Iya, ya, rumus besar Ya, sudah ini. iya. Iya, 25 orang. Yang bertugas hari ini untuk laporan. Saya, Pak. Saya Ya, yang bertugas. baik. Izin Bu Fitri Ya. untuk menerima laporannya. Ya, Baik, Pak. Saya mulai, Pak. ya. Untuk seluruh peserta, duduk siap gerak. Lapor mengikuti materi telah dilaksanakan, laporan selesai. Laporan diterima, sebelum diistirahatkan tutup dengan doa. Mana doa? Oh, berdoa. Maaf, Pak. Lag jaringan, Pak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahatkan. Istirahat di tempat, gerak. Baik. Terima kasih Bu Fitri atas waktunya Bu. Terima kasih Pak Isman, terima Ya, kasih baik. Pak Ahmad, Nah, terima kasih teman-teman ya. Izin live, ya Bu. Assalamualaikum. Ya, Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang kelompok 3 ya. Ya Pak, Sekarang mandiri ya. Untuk habis isomanya kelompok berapa lagi? Kelompok 1. Untuk kelompok 2 3 mandiri ya. iya, ya Pak. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Baik. Silakan untuk ini live dari room. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isman. Terima kasih.